Bapak, terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan. Setiap kami bangun pagi, kami merasakan cinta kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami tidak mau Tuhan sepanjang hari ini pikiran hati kami hanya dipenuhi oleh intimidasi iblis. Kami nggak mau pikiran kami dicuci oleh iblis dengan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang negatif, Tuhan, yang akan melemahkan iman kami. Itu sebabnya ketika kami bangun pagi, kami mau pikiran hati kami, perkataan kami, semuanya diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami bukan ditentukan oleh masalah, tapi hidup kami ditentukan oleh apa kata Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika Engkau berkata kami sehat, maka kami sehat. Ketika Engkau berkata pemulihan yang indah, maka semua ini akan terjadi. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar pagi ini. Kami akan mendapatkan sesuatu rema yang terbaik untuk kami dengar, untuk kami lakukan, untuk kami nikmati dengan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kita percaya. Maaf hari ini terlambat karena sebentar nanti saya akan ke Bali. Ya, doakan supaya retreat semuanya berjalan dengan lancar. Ya, semuanya akan move on, termasuk saya sebagai pembicara. Bantu doa. Tanpa doa saya juga tidak akan pernah berbuat apa-apa di luar kekuatan Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana seringkali orang berkata, kenapa sih ikut Kristus kok jalan hidupnya, aduh Bu Eli, makin taat, makin lihat jalan hidup yang tertutup, makin jadi orang benar, hidup kok ndak makin enak Bu Eli. Lah dulu hidup ini ya biasa-biasa, suam-suam kuku, tapi jalan hidupnya enak Bu Eli. Lah sekarang ini kok rasanya berliku-liku, bahkan bukan hanya berliku-liku, makin capek Bu Eli. Padang gurunnya makin berat Bu Eli untuk dijalani. Jujur itu pertanyaan saya waktu saya ngalami proses di awal. Ya, saya juga seperti itu. Saya bilang gini, Tuhan, dulu jadi ibu sosialita enak Tuhan. Kok rasanya saya dicintai, saya ndak ada masalah. Lah sekarang ini buka persekutuan doa 2 tahun, kok bonyok Tuhan. Makin lama makin berharap, makin ndak lihat bukti baik Tuhan. Kok bisa? Saya sempat kecewa. Tapi hari ini yuk, ketika saya persiapkan firman ini, Tuhan itu kasih saya satu kebenaran firman yang membuat kita sadar kalau kita ini jalan hidupnya nyaman, jalan hidupnya enak terus, gak ada masalah, kita ini cenderung jadi orang yang hidup semau-maunya sendiri. Susah diomongi, jadi anak yang bebal. Jadi orang Kristen cuman status dan rutinitas. Sekali lagi, kalau kita jujur, tanpa masalah, tanpa masa sukar, kita cuman jadi orang Kristen di KTP, Minggu hadir, Senin sampai Sabtu menjadi pengendalian iblis. Kita kompromi dosa, kita hanya rutinitas. Datang sama Tuhan, doa makan pagi, makan siang, makan malam, mau bobok, dan doa ketika saudara butuh sesuatu dari Tuhan. Kira-kira Tuhan ini jengkel enggak? Kalau kita butuh, kita teriak sama Tuhan. Tapi kalau sudah dijawab, saudara cuekin Tuhan, malah saudara kerjasama sama iblis. Saudara dengar apa
iblis, bukan dengar apa kata Tuhan. Nah, ayat yuk kita buka dulu di 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi 3 Yohanes 1 ayat 4 yang berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan cuman ingatkan pagi ini, yuk kita hari ini kalau kita ini ngalami jalan yang berliku-liku karena Tuhan lagi bete. Tuhan ndak sukacita, Tuhan ndak happy, Tuhan ndak puas dengan status saudara. Orang benar di KTP, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Orang benar di pemandangan manusia, pendeta, worship leader, usher. Saudara mungkin donatur gereja yang punya posisi terpandang di hadapan manusia. Orang bilang gini, oh hebat ya bisa jadi pengerjanya PD Victory. Oh hebat bisa jadi donaturnya gereja A, gereja B, gereja C. Oh hebat, kalau khotbah hebat. Tapi satu hal yang perlu saudara renungkan pagi ini, perhatikan. Segala sesuatu barometernya, tolak ukurnya, tanya sama Tuhan setiap hari. Tuhan, aku ini sudah buat kamu happy ndak? Kamu sukacita ndak dengan pelayananku, dengan apa yang aku lakukan selama ini? Baik aku ini sudah jadi saksimu belum? Nah, makanya kenapa kita jangan marah dulu sama Tuhan. Senyatanya firman itu sudah berkata, ndak ada loh sukacita yang lebih besar. Apakah uangmu buat sukacitaku besar? Apakah kehebatanmu khotbah Eli bisa buat aku sukacita? Apakah ketika suara emasmu Eli bisa buat aku klepek-klepek? Bisa buat aku bangga bahwa suara emasmu, kepintaranmu berkhotbah, kepintaranmu hari ini mendirikan PD Victory sudah buat aku bangga enggak? Itu yang jadi pertanyaan, tanda seru. Jangan bangga dengan apa yang saudara bisa capai di depan manusia, kaya sekalipun kalau saudara tidak kaya di hadapan Tuhan, itu tetap percuma. Lebih baik saudara jadi ibu rumah tangga, bukan siapa-siapa. Mungkin engkau berdoa di balik layar. Saya percaya hari ini Tuhan pakai hidup saya. Ada banyak orang-orang yang memberikan peran mendoakan saya, mendoakan PD Victory, mendoakan retreat ini dengan tulus. Itu sebabnya hari itu ketika saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan cuma titip pesan buat saudara semua termasuk saya. Nak, sukacitaku itu besar kalau mau buat aku hari ini ndak bete, hari ini aku bisa bergirang, bisa senyum, yaitu ketika engkau hidup di dalam kebenaranku. 3 Yohanes 1 ayat 4. Apa yang Tuhan mau? Ya, Tuhan itu hebat. Saya kalau melihat cara Tuhan pimpin saya untuk menyiapkan satu khotbah, itu bisa berkesinambungan.
ayat di random, tapi ayatnya bisa tepat loh saudara. Tuhan kasih saya Matius 5 ayat 18. Itu kemarin malam. Tuhan cuman ingatkan gini, yuk kita baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lihat ya. Jadi Tuhan itu kenapa sekali lagi setiap saudara konseling sama saya selalu bilang gini, ibu jaga hati, liburan jaga hati, keadaan apapun jaga hati, suamimu ndak pulang jaga hati, suamimu kembali sama pelakor, wanita tobat tetap jaga hati, karena kalau engkau terpancing emosi, ndak bisa jaga hati, hatimu kotor, nanti resikonya besar. Apa resikonya? Ndak melihat Allah. Lah kita ini mau kematian sewaktu-waktu bisa. Kita ndak tahu waktunya kita dibawa pulang ke rumah Bapak. Tapi pastikan standar hatimu itu selalu suci. Ya kalau suamimu hari ini PHP hidupmu, sudah bilang minta maaf, kembali lagi sama pelakor. Mungkin engkau sudah berdoa puasa, toko itu tetap sepi. Sekali lagi, orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, yang buat Tuhan itu bersuka cita, ndak bete. Ketika kita tetap bisa bersuka cita menjaga hati, tetap hati ini mengampuni, mengasihi musuh, suami, wanita tobat, mertua yang bawel, ipar, teman baik yang musuh. Tiap hari kita bisa jaga hati. Maka Tuhan bilang gini, nak, berbahagialah kamu, karena kamu suatu kali engkau akan melihat Allah. Jangan lihat suamimu terus, jangan lihat rekening koran terus. Nanti itu akan membuat hatimu kotor. Engkau akan membawa hidupmu nanti lama-lama, kalau engkau hari ini takut khawatir, nanti ngambil jalan pintas yang melawan kebenaranku. Itu buat hatiku bete, buat aku tidak bisa sukacita. Nah, lihat ayat satu lagi. Kita lihat ya. Makanya kita hari ini belajar terus untuk mengenal Tuhan itu lewat kebenaran. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama. Nanti kita bandingkan kata-katanya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hari ini lihat ya, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Diulang lagi di ayat Ibrani 12. Matius 5 ayat 18 tadi sudah diulang. Kalau engkau tidak bisa jaga hati, engkau tidak akan melihat aku. Nah, kalau engkau juga tidak bisa hidup damai dengan semua orang, engkau juga tidak lihat aku. Apalagi engkau tidak kejar kekudusan, engkau tidak melihat aku. Lah kenapa Tuhan itu bete? Tuhan itu bete itu apa ya singkatannya? Kok sering saya lupa bete. Pokoknya tidak sukacita, tidak happy ketika ada ketentuan yang membuat saudara tidak bisa ketemu dia. Tuhan itu cuma bilang gini buat hidup saya, Eli, aku mati buat kamu, supaya kamu itu ketemu aku. Aku berkorban, ngorbanin nyawaku, penderitaanku yang puncak, rela dimati di kayu salib, penderitaanku yang begitu besar, supaya targetku semua manusia termasuk kamu Eli itu ketemu aku nanti. Nikmati ini loh kematianku, aku naik ke surga, aku itu sediakan tempat, dan aku mau setiap anak-anakku itu menikmati tempat yang aku sudah sediakan selama-lamanya, hidup sama aku. Lah kalau saudara baca ketentuan firman di Matius 5 ayat 18, Ibrani 12 ayat 14, apa yang menghalangi kita hari ini nggak bisa ketemu Tuhan? Yaitu ketika kita tidak kejar untuk jaga hati, kita tidak kejar hidup damai dengan semua orang. Jujur, di masa yang makin jahat,
Ada banyak anak Tuhan sulit kejar hidup damai dengan semua orang. Hidup damai bisa Bu Eli kalau suami saya lancar jaya, transfer berhasil. Suami saya berteletabis, bilang I love you, ajak saya jalan-jalan. Terus mertua saya ndak cerewet. Tapi sampai hari ini Bu Eli, sorry Bu Eli, saya ndak bisa hidup damai dengan suami saya yang kelewatan brengsek Bu Eli. Apalagi mertua saya dendam Bu Eli. Sejak saya jadi menantunya, saya selalu dibanding-bandingkan. Saya selalu dikatai mantu bego, mantu ndak ada gunanya. Sementara ipar saya yang kaya Bu Eli selalu dipuji-puji. Mentang-mentang saya ndak bisa belikan dia emas, berlian, saya dibanding-bandingkan. Tapi ketentuan firman Tuhan yang berkata, kejarlah hidup damai dengan semua orang. Bukan hanya mertua yang bisa membelikan rumah, suami yang transfer berhasil tiap bulan, bukan suami yang setia. Tapi termasuk suamimu yang selingkuh, termasuk hari ini jaga hati buat wanita tobat, termasuk mertuamu yang galak, ipar, teman baik. Kita hari ini yuk. Makanya kenapa jalan hidup kita ini berliku-liku. Karena ketika Tuhan tidak happy, lihat saudara sebagai orang benar, maka hari itu Tuhan izinkan segala sesuatu, yaitu masalah, untuk menjadi alatnya untuk membawa saudara ketemu Tuhan nanti. Makanya kita harus ingat, kita harus hari ini jaga hati. Yang dikejar hidup damai. Sudahlah, orang lain mau galak, jangan sakit hati. Sudah kejar damai, kejar kekudusan, supaya ini syarat kita bisa bertemu Tuhan. Lah kita ini hidup di dunia cuman sesaat. Ngapain mau bertahan dengan kotori hati, hidup dalam ketakutan setiap hari, sehingga pada akhirnya nanti kita murtad dari jalannya Tuhan. Kita akan tidak bertemu Tuhan, kita ambil jalan pintas. Ya, ada seorang ibu yang banyak orang ibu yang selalu berkeluh kesah, pada akhirnya bayar harga mahal. Ya, ada seorang ibu yang dulunya agamanya Kristen menikah dengan orang yang tidak seiman karena kaya. Ibu ini dulu pelayanan, saudara. Pelayanan, cinta Tuhan, ya, memang hidupnya pas-pasan, bukan miskin sekali. Tapi dia bilang hidup saya harus menjadi tulang punggung. Karena hari itu mamanya, ya, ditinggal papanya. Dan hari itu mamanya kehidupan minim. Akibatnya hari itu dia dijodohkan dengan orang yang kaya tapi tidak seiman. Dan dia mengambil keputusan karena dia cuma berpikir, ya sudahlah, hari ini saya nanti suatu kali saya mungkin bisa bawa pasangan hidup saya kenal Tuhan. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan itu membuat Tuhan bete, hari itu dia cuman tidak ingat perasaan Tuhan. Yang diingat cuman uang yang akan membawa seluruh keluarganya di-upgrade. Dia lupa bahwa ada sumber yang bisa meng-upgrade hidupnya lebih dari dunia, saudara. Dia korbankan hatinya Tuhan. Dia ambil jodoh yang kaya, yang menurut pemandangannya dia bisa menciptakan hari esok, rumah tangganya, kebahagiaan buat dia, mamanya. Tapi saudara percaya, orang yang buat hati Tuhan bete, dan dia berkata, Bu Eli, kalau bisa ditarik penyesalan itu, saya tidak pingin melakukannya. Hari ini semuanya hancur, termasuk keluarga saya hancur. Yang namanya anak-anak hancur, keuangan hancur, suami hancur juga selingkuh. Saudara lihat ya,
Kita semua hari ini jangan buat Tuhan bete, saudara. Jangan buat Tuhan tidak bersuka cita, karena sukacita Tuhan yang terbesar adalah ketika melihat saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Suatu kali kita akan reuni akbar bersama Bapa di surga. Kita menikmati rumah yang Tuhan sudah sediakan, kebahagiaan selama-lamanya. Amin. Jadi kalau hari ini jalan hidupmu belum selesai, mengucap syukurlah. Karena Tuhan sedang upgrade hidupmu jadi orang benar yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar status dan rutinitas. Tuhan tidak cari anak Tuhan yang cuman bangga dengan status hamba Tuhan, status orang Kristen sejak lahir, status donatur yang rajin untuk datang ibadah. Itu cuman status dan rutinitas. Dia tidak pernah happy. Tapi siapapun saudara hari ini, mungkin saudara punya masa lalu ya, mungkin saudara mantan pecina, mantan pelakor, mantan pencopet, ya mantan mungkin saudara. Tapi hari ini engkau benar-benar totalitas memberikan hidupmu buat Tuhan. Percayalah, apa yang kau persembahkan dengan perubahan hidupmu yang kudus berkenan di hadapan Tuhan, senyatanya itu yang Tuhan perhitungkan. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini nggak ada orang yang marah sama Tuhan ya. Kalau ini tidak selesai, saya lanjutkan next ya. Setelah retreat ada kelanjutannya. Saya cuman kupas di luarnya. Nanti next hari Selasa atau kapan saya setelah selesai retreat, saya janji saya akan mengupas. Hari ini percayalah, kita semua sudah mengerti prinsipnya kenapa jalan hidup saudara dan saya berliku-liku. Itu karena Tuhan bete, Tuhan tidak happy. Tuhan mau suatu kali kita tetap ketemu Tuhan. Makanya hari ini koreksi, Tuhan, hatiku mau aku berikan kepadamu. Oke, kalau hari ini kau bertobat, tahu kau memulai membuang sampah hati, sakit hati, kecewa, marah, jengkel sama mertua, sama wanita tobat. Bu Eli, kalau lihat suamiku, lihat mertuaku, Bu Eli, ini tangan sudah gini. Nah, ini tidak lulus. Tapi mulai hari ini yuk, kalau kita mau menjaga hati tetap suci. Dikatai bodoh, dikatai begok sama suami, sama mertua, ditusuk teman baikmu dari belakang, berikan senyum. Kenapa? Karena hatimu tetap hari ini suci, hatimu tetap tulus mengampuni, karena engkau tidak pengen buat Tuhan bete. Segala sesuatu, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu, yuk kita baca dulu ya. Ini ayat yang perlu diulang, karena ayat ini juga akan menjadi penuntun buat saudara di akhir zaman. Jangan pernah hitung-hitungan proses, jangan hitung-hitungan lamanya proses. Tuhan, orang lain selesai, aku masih lanjut. Tuhan, itu Tuhan pelakor wanita tobat jahat. Aduh Tuhan, diajak jalan-jalan ke Turki, diajak jalan-jalan ke Eropa, ke Bali, kemana dan sebagainya. Tidak perlu iri. Hari ini yang penting prinsip hidup di tengah jalan yang berliku-liku. Karena Tuhan itu bete, buat Tuhan itu sukacita. Dengan apa? Dengan perubahan hidupmu. Ini loh anakmu Tuhan. Hari ini lewat keadaan hidup rumah tanggaku, keuanganku yang tergoncang, aku mau memberikan persembahan hidupku sebagai tubuhku, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Aku mau jaga hati, aku mau menjaga hidup perdamaian dengan semua orang, dan aku mau menjaga kekudusan. Itu sebabnya yuk kita baca Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga, apapun hari ini kau melakukan senyum sama suami yang jengkel kan, senyum sama mertua yang pelit,
yang pelit, yang tidak tahu diri. Senyum, tetap masak yang enak, tetap puji mertua yang terbaik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya saya happy kan? Saya ngampuni Pak Nyoto 13 tahun, happy. Kenapa? Karena saya melakukannya bukan buat untuk Pak Nyoto. Orang bilang saya bego karena orang lihat saya ngampuninya buat manusia. Salah. Lah kita ini hari ini dikatakan kasihan deh lu jadi keset, hidupmu malang, sial, ndak apa-apa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tulus buat Tuhan, bukan buat manusia. Engkau jadi keset, engkau hari ini dikatai dunia begok, ngampuni mertua terus, ngampuni pelakor, ngampuni teman yang terus tusuk hidupmu dari belakang, itu begok, tapi bukan buat Tuhan. Proses hidupmu belum selesai, orang lain jahat sudah selesai, saudara tidak perlu marah sama Tuhan. Yang penting hari ini prinsip buat Tuhan happy. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah semua dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 24, lihat, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hamba. Jadi kita ini jangan sok-sok menggurui Tuhan. Tuhan, selesaikan ya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Nah, kalau tidak diselesaikan kita protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah sumbang gereja, aku sudah bisu tuli, aku sudah ngampuni, aku sudah terima suamiku, tapi hari ini suamiku kembali sama pelakor. Aku sudah berdoa kasih perpuluhan, tokoku tambah sepi Tuhan, aku tambah kena PHK Tuhan. Lakukan. Yang penting prinsipnya hari ini, khotbah hari ini sebenarnya judulnya yang cocok, asal Tuhan senang. Ya, hari ini kita percaya dunia punya prinsip loh. Asal suamiku senang, ini enggak, kita punya prinsip asal Tuhan senang. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap akan menjaga hatiku, aku tetap akan menjaga perdamaian dengan semua orang, dan aku tetap akan mengejar kekudusan. Asal Tuhan senang, asal Tuhan disukakan, apapun yang aku alami hari ini, aku tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena apa yang aku lakukan tulus, Tuhan lihat hati saya, hati saudara, maka Tuhan pagi ini berkata, aku sudah menentukan bagian bagimu yang sudah aku tentukan sebagai upah orang benar. Jujur, orang kalau buat hati Tuhan happy, upahnya ada ndak? Oh jelas. Kita aja sebagai orang tua, kalau lihat anak nyenengin hati, kita sudah bilang gini, aku mau beliin dia hadiah. Karena hari ini anakku buat aku kelepek-kelepek. Suatu kali saya pernah loh itu. Suatu kali saya lihat anak saya nyenengin saya, saudara. Hari itu dia so sweet gitu ya. Hati saya berbunga-bunga. Suatu kali dia masuk ke toko. Dia lihat ini, dia cuma bilang gini, mahal ya mam. Mahal ya mam. Saya tahu dalam hatinya kalau sudah ngomong mahal, dia kepingin tapi sungkan minta saya. Tangkap ya. Tapi saya tahu dia bolak-balik. Saya diemin dulu, saya diemin aja seberapa sih tingkat dia kepinginnya. Tapi karena hati saya lagi berbunga-bunga, tadi dia sudah so sweet sama saya. Hari itu saya bilang gini dalam hati saya pasti belikan, saya pasti belikan. Kenapa? Karena tadi barusan dia membuat hati saya happy. Jadi ketika dia bolak-balik sampai hitungan ketiga, saya bilang gini, beli aja, mama belikan. Mahal mam, ndak apa-apa, beli aja. Kalau mama mau belikan, ya beli, berarti mama
mau membelikan kamu. Oh, senang dia. Oh, beneran mam? Iya. Beneran mam? Iya. Tangkap saudara. Jadi hari ini khotbah yang benar ini, jalanmu berliku-liku. Itu waktunya kita kembali membuat asal Tuhan senang. Waktu kita membuat hati Tuhan senang, Tuhan bilang gini, nak, ada loh bagian yang ditentukan bagimu, upah. Ada loh upahnya. Karena apa? Karena dia senang. Tuhan bilang gini, malaikat kirim tuh Bu Eli, hatinya aku tahu dia lagi kepingin ini. Jujur beberapa saat yang lalu saya dalam hati, saya bilang gini, Tuhan saya butuh ini. Saya nggak mau kesaksian karena kalau masalah berkat saya nggak mau cerita ya, angka nominal dan sebagainya saya nggak mau cerita. Nanti saudara pikir saya sombong, saya show off. Tapi ini jujur yang terjadi sebelum saya ke Amerika. Suatu kali saya cuman batin dalam hati saya bilang ini, Tuhan aku butuh ini. Aku dalam hati saya cuma bilang ini, aku kok butuh ini. Dan Tuhan memberikan persis tepat seperti apa yang saya pikirkan. Hari itu saya cuman screenshot apa yang saya dapat, saya screenshot. Saya menjadi bukti itu kalau saya lagi ngalami sesuatu, saya ingat ini bukti bahwa upah yang Tuhan berikan buat hidup saya. Ketika saya bisa buat hati Tuhan kelepek-kelepek, happy. Hati-hati loh, Tuhan happy itu bukan uangmu loh, bukan pinternya khotbah loh, bukan suara emasmu loh. Tapi firman Tuhan di 3 Yohanes 1 tadi ayat 4, simpen itu. Karena sukacitanya ketika melihat saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Waktu Tuhan happy, apa yang saudara butuhkan, itu dia sudah sediakan lebih. Dia tidak pernah sediakan persis 5.000, tapi selalu ada sisa 12 bakul. Nah, menyenangkan hati manusia hari ini terbatas. Jujur kesaksian ibu yang menyesal menikah dengan pasangan yang kaya, hari itu habis semua kehidupannya. Tapi kalau hari itu dia setia dengan apa yang menjadi keputusannya, dia tetap memilih suami yang seiman. Saya terlalu percaya hidupnya hari ini akan diberkati Tuhan limpah-limpah. Bukan hidup yang berliku-liku, yang mengalami masalah demi masalah, ujung-ujungnya hancur. Dan hari ini dia dipaksa Tuhan kembali. Dan dia bilang gini, Bu, hari ini saya kembali sama Tuhan. Saya bertobat setelah semuanya habis, setelah rumah tangganya hancur, setelah anak-anaknya hancur. Hari ini jangan tunggu yang hancur dulu ya, baru kita mau make God's happy. Jangan. Hari ini buat hati Tuhan itu happy, saudara. Hari ini yuk, upah yang ditentukan. Yuk kita kembali ya, pembahasan satu ayat kita selesai, nanti kita lanjutkan karena sebentar saya mau pergi ke bandara ya. Yuk hari ini kita buka satu ayat, Mazmur 105, ini ayat yang terakhir, 42 dan 43 ya. Jadi ngerti ya, siapa yang mau menikmati hidup hari-hari ini, jalan hidup berliku-liku tidak apa-apa. Karena ini sesuatu yang membawa engkau ingat Tuhan, buat Tuhan happy. Nanti kalau sudah Tuhan happy terus, Tuhan bilang gini, nak, bagian yang ditentukan bagimu upah loh, upahnya orang benar itu keren, saudara. Saya melihat kehidupan yang Tuhan sediakan di balik semua penderitaan saya itu, kemuliaannya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Saya banyak hari-hari ini mendapat masukan WA dan sebagainya. Bahkan saya kaget ya, TKW di Hong Kong itu banyak loh yang konseling sama saya. TKW Singapura ya, anak-anak korban broken home, orang-orang yang masih memulai persiapan pernikahan untuk minta dimentor sama saya. Dia bilang gini, Tante Eli, sebelum saya menikah saya pingin banyak belajar, karena ketika saya masuk dalam pernikahan saya bisa praktek menjadi istri yang penolong yang baik.
Hari ini banyak saya meneteskan air mata, bukan melihat betapa besarnya berkat uang yang Tuhan berikan buat hidup saya, tapi berkat jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang hari ini tetap kuat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang lain pulih, saya juga dapat bagiannya. Saya disakiti, saya ngampuni Pak Nyoto, dapat lagi upah. Orang lain hari ini mau cerai, tidak jadi cerai, dapat lagi upah. Lo enak saudara. Jujur, upah yang saya terima kumpulkan hari ini, saya percaya itu nanti anak cucu sampai saya mati pun, anak cucu saya diberkati Tuhan, pasti berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak, Yakub itu tidak akan pernah berhenti saudara. Amin. Amin saudara, yuk kita baca ayat ini. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus. Lihat ya, akan Abraham hambanya, yaitu Tuhan ingat janjinya. 43, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus. Makanya kalau hari ini Tuhan itu selalu ingat, Eli, aku ini mau engkau menjadi pelaku firman-Ku kudus. Jangan dikotori dengan sakit hati lagi. Jangan dikotori dengan hidupmu hari ini jengkel, marah, tidak bisa berdamai dengan suamimu. Jangan dikotori dengan yang namanya hidup di luar kekudusan. Karena yang aku ingat, firman-Ku itu kudus. Yang kedua, Tuhan ingat janjinya buat Abraham. Jalan hidupmu berliku-liku hari ini itu adalah untuk menuntun kita hidup dalam kekudusan. Untuk menuntun kita menikmati janjinya Abraham. Tuhan bilang janjiku itu buat orang benar. Lah kalau kamu bete, buat aku sedih, aku hari ini hanya izinkan sesaat jalan hidupmu berliku-liku, tapi setelah itu engkau akan melihat jalan kebenaran kehidupan di mana engkau tidak akan pernah menyesal. Orang tanya, Bu Eli, nyesel enggak punya suami selingkuh, nyakiti hidupmu? Enggak pernah nyesel hari ini. Kamsya sama suami limited edition. Syekh. Kenapa? Kalau enggak berkat suami yang limited edition, saya cuman ibu sosialita yang pengangguran banyak acara, hidup buka persekutuan doa hanya rutinitas, itu aja. Statusnya mungkin hari itu status saya berubah dari sosialita, mungkin status saya jadi gembala, tapi gembala yang bukan tulus, gembala yang hanya rutinitas. Tiap minggu ada PD di rumah saya. Kira-kira Tuhan happy enggak? Oh, enggak happy. Makanya hari ini Tuhan itu ingatkan saudara, hari ini nak, jalan hidupmu berliku-liku itu karena supaya engkau menghidupi firman-Ku yang kudus. Supaya engkau menikmati janjiku buat Abraham, Ishak, Yakub. Itu aku ingat. Yang ketiga, supaya aku hari ini menuntun hidupmu, memberikan solusi jalan keluar. Engkau akan nikmati di balik liku-likunya jalan hidup kita yang Tuhan izinkan. Kenapa ya Bu Eli? Sampai hari ini suami saya tidak balik-balik. Padahal sudah doa, sudah senyum Pepsodent. Saya sabar Bu Eli, suami saya tambah galak, mertua saya tambah galak, ekonomi saya tambah kacau balau. Sudah sabar. Lah firman ini bilang apa saudara? Dituntunnya saudara dan saya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya yang tadi sudah nyenangkan hati Tuhan itu dengan sorak-sorai. Jadi yang ketiga, Tuhan itu sudah sediakan solusi dengan sorak-sorai dan kegirangan.
Kira-kira ada ruginya enggak menjalani jalan hidup yang berliku-liku? Enggak. Hari ini tujuannya supaya saudara dan saya membuat Tuhan disenangkan dengan apa yang saudara tabur hari ini. Tapi Tuhan tetap ingat akan firman-Nya yang kudus. Dia tidak akan melupa akan janjinya buat Abraham, dan dia sudah sediakan solusi yang terbaik dengan sorak-sorai dan kegirangan. Itu sebabnya hari ini saudara jangan berkecil hati. Siapa yang hidupnya makin berliku-liku itu cuman tikungan. Saudara, kita tidak tahu ya dalam perjalanan hidup. Mungkin kalau saudara misalnya saudara mau pergi ke Jakarta ya, kita percaya dalam perjalanan itu ada banyak tikungan. Nggak mungkin lurus terus. Nah, ikut Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saudara hari ini sudah berdoa, diicipi sebentar, suami kembali sama pelakor, diicipi toko naik omsetnya sebentar, hari ini sepi lagi. Itu cuman tikungan. Karena perjalanan hidup saudara nggak mungkin jalannya lurus terus. Suatu kali pasti ada tikungan belok. Ikuti aja tikungannya Tuhan. Liku-likunya Tuhan dibelokkan kanan, ya manut. Kiri, ikut. Sudah lihat lagi, belok lagi kanan. Lihat masalah tambah buruk, ya ikuti aja. Dibawa ke kiri lagi, ya ikuti. Mau liku-liku kanan, kiri, pokoknya diikuti. Pasti nanti sampai. Saudara akan sampai di garis akhir. Nanti semua yang Tuhan ingat, Tuhan akan bilang gini, aku bangga sekarang engkau sudah nyenengin hatiku, engkau jadi pelaku firmanku yang kudus, dan engkau hari ini berhak menikmati janjiku. Ini loh janji Abraham, ini loh solusi yang terbaik, yang sorak-sorai. Saudara percaya, orang benar jalannya memang air mata, tapi selalu ditutup dengan happy ending. Solusinya sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 6, Mazmur 105 ayat 43. Selalu Tuhan bilang gini, aku menuntun umatku, aku menuntun orang-orang pilihanku, selalu berakhir dengan kegirangan dan sorak-sorai. Apa sih susahnya jadi orang benar, anak Tuhan yang sabar? Lah suka-sukanya dia. Saya juga tidak tahu berapa kali tikungan yang harus saya lewati nanti sampai mencapai garis akhir. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu hari ini, sepanjang saya hari ini menabur dengan bercucuran air mata buat Tuhan senang, saya cuma dalam bayangan saya gini, upah, berkat, janjinya Abraham, solusi yang terbaik. Loh, takut apa saudara? Di balik masalahmu yang besar, badaimu yang terbesar, maka solusi yang Tuhan sediakan nanti sorak-sorainya ndak main-main. Ada harga, ada kualitas. Oh jelas. Lah kalau harga yang kau bayar, hidup ya semau-mau gue lah. Ada temen TTM ya TTM, ada yang ajak makan-makan happy-happy. Hari ini saya diajak TTM mantan pacar lama, ya curhat-curhatan lah Bu Eli, saya kan juga butuh kasih sayang. Saudara mulai kompromi dosa. Kira-kira kalau Tuhan bete, saudara jangan pikir dosa itu dosa besar, dosa kecil. Mau chatting, ya ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, saya ini kan sama mantan pacar saya ndak sampai melakukan hubungan seks. Saya lo cuman ngomong saya lo cuman ngomong kangen. Saudara jangan tidak menghormati Tuhan hanya saudara dengan argumen dosa besar, dosa kecil. Semua dosa di mata Tuhan buat Tuhan bete, stres. Kalau Tuhan tuh mungkin bisa depresi loh saudara, nggak sukacita, nggak happy. Kenapa? Karena Tuhan, saudara melegalkan dosa, saudara kompromi dosa. Itu sebabnya ya saya sudah selesai. Kita percaya dengan pembahasan ini akan membuka pikiran saudara. Jalan hidupmu berliku-liku nggak jadi masalah. Saya juga bukan Tuhan, yang pasti saya cuman hamba,
Kolose 3 ayat 24, Dia adalah Tuhan. Mau berapa tikungan, mau dibuat tikungan kanan, tikungan kiri, liku-liku, it's okay. Yang penting asal buat Bapak senang, asal buat Tuhan Yesus senang, tidak jadi masalah. Suatu kali kita reuni akbar, ketemu dengan Bapak di surga. Saudara semua yang lagi bergabung hari ini, saudara juga akan bertemu. Nanti kita menikmati upah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa apa yang ditabur dengan firman kebenaran ini, kami cuma mau buat satu hal, Tuhan happy. Di tengah jalan yang berliku-liku, kami sadar bahwa Tuhan sedang membawa hidup kami. Suatu kali kami akan melihat berjumpa dengan Engkau. Itu sebabnya kami mau menjaga hati kami mau kejar hidup berdamai dengan semua orang, kami mau kejar kekudusan, karena pada akhirnya kami akan tahu bahwa Tuhan selalu ingat akan firman yang kudus. Tuhan ingat janji-Nya kepada Abraham, dan kami percaya hari ini sudah ada solusi yang terbaik dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu, Engkau sudah beri jalan keluar yang terbaik. Berkati bangsa negara kami, berkati juga retreat akbar PD Victory 25-27 Mei. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless semuanya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.